ya, yang ini yang perlu teman-teman atau sahabat data ketahui bahwa ini bukan rekrutmen PPK atau ASN BPS atau honorer. Yang direkrut itu mitra-mitra yang semua mitra yang akan bekerja di tahun 2024 ya, gimana? Tapi kosong ya, Mus. Assalamualaikum sahabat data GAM dan Ninong Aceh. Alhamdulillah hari ini podcast pertama dari Pasukin BPS Kabupaten Aceh Besar dalam rangka menjadi corong informasi yang terkait di BPS Kabupaten Aceh Besar. Dan tentunya hari ini yang paling hangat, masih panas-panasnya, yaitu tentang pengrekrutan mitra BPS untuk tahun 2024. Nah, di sini kita sudah mengundang narasumber yang sangat berkompeten di bidangnya, mungkin salah satu pejabat di BPS Kabupaten Aceh Besar, dan tentunya itulah adalah pejabat fungsionalnya di BPS Kabupaten Aceh Besar. Kita sambut Bapak Mustafa SE. Assalamualaikum Pak Mustafa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Mustafa ini lebih dikenal dengan Cik Mus, ya. Mungkin para mitra atau sobat data kita di BPS Kabupaten Aceh Besar, Bapak Mustafa ini lebih dikenal dengan sebutan Cik bagi kawan-kawan mitra di BPS Kabupaten Aceh Besar. Mungkin bisa disapa dulu Cik Mus, rekan-rekan kita yang lagi mau nonton podcast kita hari ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, sahabat data di sana? Mudah-mudahan sehat, semangat untuk ikut rekrutmen BPS 2024. Iya, Cik Mus, ini karena podcast kita yang pertama, mungkin kita akan tanya-tanya sedikit nih mengenai teknik dalam pengrekrutan mitra. Kan kita dengar bahwa sekarang lagi ada informasi untuk rekrut mitra tahun 2024 ya, Cik Mus ya. Benar. Iya. Itu apakah yang direkrut itu mitra-mitra yang semua mitra yang akan bekerja di tahun 2024, Cik Mus? Gimana itu, Cik Mus? Oh ya, Pak Rahman. Jadi begini, untuk rekrutmen tahun 2024 ini, mungkin sebelumnya BPS telah melakukan rekrutmen per kegiatan. Dulunya ya, sampai dengan tahun 2023. Iya. Ya, ada Sakernas rekrut petugas, ada Susunas rekrut petugas, ada KSA rekrut petugas. Iya. Nah, ini ada sedikit reformasi ya BPS. Jadi untuk kegiatan di tahun 2024 nanti BPS akan merekrut satu kali. Nah, dari petugas yang direkrut ini nanti mereka akan dibagi-bagikan ke kegiatan. Jadi rekrutmennya sekali. Nah, nanti mereka baru akan dibagi-bagi tugasnya. Itu Pak Rahman. Iya. Jadi direkrut ini hanya sekali atau bagaimana, Cik Mus? Misalkan nggak ikut sekarang, apakah nanti di tahun 2024 masih bisa ikut? Ya, benar sekali Pak Rahman. Jadi ini rekrutmennya hanya sekali. Ini berlaku baik bagi mitra lama maupun mitra baru. Jadi semuanya harus terdaftar dulu. Oh, yang mitra lama pun harus daftar juga? Benar sekali. Jadi harus terdaftar dulu di data BPS dan kemudian nanti itu yang akan di SK-kan. Setelah di SK-kan, orang-orang yang ada di dalam SK itu yang kemungkinan besar akan bertugas di BPS Aceh Besar. Jadi artinya siapa saja yang diluluskan, yang di SK-kan itu belum tentu bekerja atau belum tentu akan akan dikontrak oleh BPS, seperti itu ya. Benar sekali. Nanti kita ini seperti Gojek ya. Nanti kita akan tawarkan mungkin nggak boleh disebutkan merek itu udah promosi produk orang gitu. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Dikat sama kita. Oh iya, siap. Oke. Oke begitu. Jadi setelah di SK-kan nggak ada kegiatan kita tawarkan, kalau yang ada yang mau ikut ada kesempatan silahkan ikut. Oh mungkin pada saat ini saya tidak punya ada waktu kegiatan lain, boleh nggak ikut, nggak apa-apa gitu. Ikut lagi di November tahun depan. Misalnya di Januari lagi sibuk, saya nggak mau terima job di Januari dari BPS, nanti di Maret aja boleh. Oh itu dengan catatan yang sudah ada di dalam sebuah database itu ya, Cik? Ya, benar sekali Pak. Nah, siapa aja yang bisa ikut dalam
pengrekrutan kali ini, Cik Mus? Apakah semua mungkin ada dari siapa saja boleh ikut atau ada ketentuan khusus? Oke, ini pada dasarnya terbuka untuk umum selama memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan ya, teman-teman. Syarat dan ketentuan berlaku, Cik Mus? Syarat dan ketentuan berlaku, dan syarat-syaratnya teman-teman bisa lihat di IG BPS Aceh Besar ya. Yang belum like silakan like, yang belum follow silakan follow. Nah, BPS Aceh Besar, karena informasi-informasi itu nanti akan disampaikan melalui IG-nya BPS. Nah, dan syarat-syaratnya juga seperti itu ya. Pada dasarnya terbuka, namun ya syarat-syarat tertentu kan seperti sehat jasmani dan rohani, kemudian ada usianya, pendidikan dan itu. Kalau Jadi usianya berapa, Cik Mus? Nah, usianya dari 20 sampai dengan 50 tahun. Oh. Jadi di atas 50 nggak boleh ikut lagi. Ya, kita biarkan mereka untuk beristirahat dan menikmati masa-masa tua bersama cucu dan anak-anaknya. Begitu, Pak. Iya. Terus apakah yang akan direkrut ini akan dikontrak atau menjadi honorer BPS atau mungkin tenaga P3K ya, Cik Mus ya? Oh ya, yang ini yang perlu teman-teman atau sahabat data ketahui bahwa ini bukan rekrutmen PPK atau ASN BPS atau honorer. Nah, jadi teman-teman yang direkrut ini akan bertugas sesuai dengan survei yang ada. Nah, bayarannya nanti bisa OB atau bisa per dokumen. Bisa per bulan, bisa per dokumen. Jadi kalau ada kegiatan baru dikontrakkan seperti itu, atau bisa jadi kalau ada pekerjaan baru dipanggil. Oh, seperti Gojek tadi ya, Cik Mus ya. Benar sekali. Nah, Cik Mus, dalam rekrut mitra ini apakah mitra nanti ini akan dikutip biaya atau bagaimana, Cik? Nah, sama sekali tidak dipungut biaya ya. Sama sekali tidak ada. Jadi teman-teman jangan percaya jika nanti ada orang-orang tertentu yang mengatasnamakan BPS, pegawai BPS atau orang dekat BPS atau orang dalam BPS yang minta biaya sejumlah tertentu untuk diluluskan mitra, itu sama sekali tidak ada. Jadi ini benar-benar free biaya, nggak ada sogok menyogok ya. Nggak ada celah di sini, Cik Mus ya? Oh, tidak ada celah. Nggak ada celah, nggak berlaku celah di sini ya. Jadi semua gratis yang tidak dipungut biaya. Malah nanti kalau yang direkrut bertugas akan diberikan biaya. Oh, akan diberikan biaya malah, Cik Mus. Jadi ini kan dari BPS Aceh Besar kan sudah dibuka nih tahapannya. Tahapan dalam rangka pendaftaran pengrekrutan di Sobat kan. Mungkin Cik Mus secara garis besar bisa nggak dijelaskan alur dari pertama mereka mendaftar, terus ada ujian ya, ada ujian kompetensi dan lain-lain, bisa dijelaskan mungkin untuk Gam dan Inong Aceh kita ini, untuk sahabat data kita ini. Oke ya, teman-teman mungkin yang sudah familiar, yang sudah pernah ikut terlibat BPS sudah tahu ya gimana. Ini untuk yang teman-teman yang baru, bahwa akun sobat atau mitra BPS itu hanya bisa diisi satu nick, satu nama. Jadi kalau nick itu sudah terdaftar, itu tidak bisa digunakan oleh orang lain. Jadi tidak mungkin satu orang bisa menggunakan dua akun sobat. Oh, kalau dia sudah mendaftar berarti cukup sekali saja. Cukup sekali, walaupun nanti perangkatnya ditukar silakan. Nah, setelah mendaftar ya, ada beberapa informasi yang dimintakan di situ di mitra ya. Yeah. Nah, jadi silakan informasi itu dilengkapi mulai di profilnya. Di profil. Silakan informasi lengkapi data diri, kemudian juga ada diminta KTP ya. Ijazah, nomor rekening, dan pengalaman bekerja di BPS kalau ada, kemudian juga kepemilikan handphone, kemampuan dan kepemilikan kendaraan, itu silahkan diisi. Nah, setelah itu diisi, nanti teman-teman silahkan pilih daftar survei, ada di menu itu. Kemudian pilih provinsi, pilih Aceh Besar. Kalau sahabat data mau daftar di Aceh Besar. Oh, berarti ini informasi ini umum lah untuk semua ya. Tapi kalau mereka mau yang di Aceh Besar, mereka tinggal pilih Aceh Besar saja. Betul. Nah, karena ini rekrutmennya secara nasional, maka informasi di situ adalah setiap kabupaten kota yang masih buka itu tampil di situ. Jadi sahabat data silakan pilih provinsi Aceh dan Kabupaten Aceh Besar kalau ingin mendaftar di Aceh Besar. Nah, setelah itu daftar, ya kan, nanti ada seleksi kompetensi lagi. Setelah mereka diterima di pendaftaran. Nah, jadi setelah diterima, nanti sahabat data atau yang mendaftar itu akan mendapat notifikasi kalau mereka lulus administrasi, akan muncul di notifikasi di aplikasi sobatnya atau di Simitra. Nah, setelah diterima, silakan teman-teman memilih jadwal
seleksi kompetensi dari tanggal 8 sampai dengan 20 November. Jangan lewat-lewat dari situ. Nah, itu sudah ada penjelasannya di slide yang ada di IG. Ada petunjuknya sebenarnya. Ya, mungkin sahabat data lebih banyak membaca lagi berarti ya. Ya. Artinya setelah mereka mendaftar bukan artinya mereka sudah selesai tahapan. Enggak. Belum Jadi ada itu. selesai seleksi kompetensi lagi. Oke. Kalau di Aceh Besar mungkin ada tahapan lain lagi setelah kompetensi atau langsung dinyatakan lulus? Nah, nanti kemungkinan akan ada karena kan ini ada petugas yang baru. Kita juga mau tanya komitmen. Nah, nanti juga ada semacam wawancara untuk petugas saja. Akan dilakukan wawancara. Ya, kita juga ingin tahu apa motivasi mereka mendaftar sebagai mitra BPS. Nah, kadang-kadang orang semangat, jadi begitu tahu di lapangan kegiatan BS berat ya harus mendata ke rumah-rumah, menyeberangi sungai ya, mengarungi lautan, maksudnya kayak Ninja Hattori, Cik Mus ya. betul ya, mendaki gunung, lewati lembah. Nah, seperti itulah kira-kira. Iya. Nah, mungkin teman-teman setelah tahu, oh kalau saya seperti ini saya nggak sanggup. Nah, itulah. Karena secara geografi ya Cik Mus Aceh Besar ya, dari Krung Raya, dari Kecamatan Masjid Raya sampai dengan Lembah Selawah dan Lung. Medannya lumayan berat ya. Pulau Aceh lagi kan. Oh, Pulau Aceh satu lagi Cik Mus ya. Nah, Langganan kalau Cik Mus ke Pulau Aceh. ini udah kembali ya, saya Ya nggak apa-apa seperti itu Cik Mus. Kita di sini saling sharing untuk informasi untuk sahabat data kita ya. Terus kalau misalkan para sahabat data punya kendala dalam proses tahapan ini bagaimana? yang pertama kan itu di IG, yang pertama teman-teman bisa DM lewat IG BPS. DM, Nanti ada admin yang akan menjelaskan. Kalaupun dari IG kurang jelas, kalau teman-teman bisa ke kantor, Dipersilahkan. dibolehkan. Asal jangan bawa masa ke kantor aja. Betul. Nah, nanti ditanya silakan, nanti akan dibantu yang itu kalau ada kendala. Kalau ada kendala. Nah, karena ini sifatnya sama juga rekrutmen nasional, teman-teman juga silakan lihat IG BPS Aceh Besar, BPS Indonesia yang lain. Sama, tahapannya sama. Paling beda nanti jadwalnya yang beda, tapi tata cara pendaftaran, bagaimana penentuan lulusan semua itu sama. Kalau misalkan nanti dia sudah mendaftar nih Cik Mus, tapi belum sempat ikut ujian kompetensi. Nah, itu apakah dia langsung gugur atau bagaimana itu? Oh ya, tadi kan sudah disampaikan setelah diterima jadwal kompetensi itu ditentukan sendiri oleh sahabat data. Oh, oleh si pelamar itu sendiri. Ditentukan kapan? Nah, misalkan nih, saya daftar hari ini tentukan ujian kompetisi besok jam 8. Berarti besok jam 8 saya harus ikut gitu. Betul. Nah, jadi setelah notifikasi nanti diterima, jadi teman-teman silakan pantau notifikasinya. Nah, setelah itu diterima, nanti jadwal kan ada jadwal tes kompetensi. Iya. Silakan dipilih menurut waktu luang. Waktu luang itu dari jam masing-masing. 8 sampai dengan jam 5 sore. Oh. Nah, jadi tidak malam nggak dibuka. Nah, itu dari pilihan itu silakan. Jadi begitu sudah sampai jadwal ikuti. Nah, ini hanya boleh sekali dipilih. Oke. Jadi tidak mengikuti ujian kompetensi pada waktu yang telah Dia tentukan sendiri, maka itu tidak bisa diubah. langsung gugur. Langsung Nggak gugur. ada. Nggak boleh. Walaupun dia datang ke kantor, Ya, karena itu memang sudah kebijakan dari perusahaan. Oke. Karena kita tidak diberi wewenang untuk bisa merubah jadwal uji kompetensi itu tadi. Jadi teman-teman juga silakan dilihat kapan kira-kira waktu luang ya. Nah, jadi antara range dari 8 sampai dengan 20 November. Sampai tanggal 20 November boleh ikut ujian. Nah, untuk selesai mereka ikut kompetensi tentunya ada pengumuman kelulusan kompetensi atau memang mereka akan dipanggil untuk ikut wawancara langsung. Nah, nanti teman-teman karena kita ini semua sudah berbasis web, jadi semua informasi di situ nanti. Ada Di web itu. Apa lulus tidak lulus, mengikuti tahap selanjutnya itu tahapannya ada di mitra.bps. Oh, di mitra.bps.go.id. Jadi pengumumannya itu kapan berarti Cemos mereka diterima atau tidak, lulus atau tidak gitu. Itulah nanti nanti ada informasi ada lengkapnya informasi. ya. Baik. Silakan diminum dulu Cemos. Baik, terima kasih. Tapi kosong Cemos. Nih besok nih tim kreatif harus isi kopi nih untuk podcast kita biar lebih. Nah, selanjutnya begini Cemos. Di saat mereka sudah dinyatakan lulus nantinya, apakah mereka itu langsung bekerja atau di Januari mereka langsung akan bekerja di BPS?
Ya, tidak semua, karena kita dimulai kegiatan BPS itu dari Januari, mungkin ada beberapa kegiatan yang sudah jalan ya. Nah, ada beberapa nanti juga yang akan direkrut. Jadi ada yang mulai Februari. Jadi intinya pekerjaan kita itu terdistribusi dari bulan Januari sampai bulan 12. Cuman jumlah kebutuhan petugas yang berbeda-beda. Mungkin di Januari perlunya 5. Nanti di Februari perlu 20. Itu yang akan kita panggil berdasarkan nilai dan berdasarkan hasil wawancara. Jadi dalam arti kalau misalkan dinyatakan lulus 100, bukan di Januari langsung 100 itu yang akan dikontrak, bukan seperti itu ya. Oh, bukan. Mungkin. Jadi kalau pahit-pahitnya ada yang dinyatakan lulus tapi di tahun 2024 itu ada kemungkinan dia nggak akan dikontrak oleh BPS, berarti seperti itu. Iya, Pak Rama. Jadi begini istilahnya, kita juga menyiapkan cadangan. Ketika ada orang-orang tertentu tidak bisa, ada yang cadangan ya. Jadi misalnya ini kebutuhan total kita misalnya butuh petugas totalnya 250. Tentu BPS juga harus mempersiapkan cadangan untuk menjaga-jaga jika sewaktu-waktu ada orang yang tidak bisa, maka kita akan rekrut 300 orang seperti itu. Nah, ini supaya jadi sahabat data juga harus siap. Jadi bukan artinya sudah dinyatakan lulus ada kemungkinan dia juga nggak bekerja seperti itu ya. Betul. Ini berarti direkrut untuk sebuah database dulu berarti ya. Benar, satu kesatuan bahwa itu sebuah mitra. Nanti kalau ada kegiatan baru mungkin diambil 10, direkrut 10, bukan diambil ya, direkrut 10, direkrut 20, tergantung kegiatan seperti itu. Jadi nanti rekrut kita juga akan memperlihatkan sesuai dengan sampel kita di mana. Misalnya sampel kita di Pulau Aceh, kan nggak mungkin kita rekrut orang dari Lembah Selawah, begitu juga. Sampel kita di Lunga, nggak mungkin kita rekrut dari Masjid Raya. Nah, kita juga akan melihat, makanya kita butuh keterangan domisili dari teman-teman. Jadi nanti kita mungkin di Lunga akan kita prioritaskan orang Lunga. Pendekatannya tempat tinggal untuk memudahkan mereka juga. Dan mereka juga akan menguasai lapangan setempat, gitu Pak Rahmat. Ya, lebih tahulah wilayah ya, orang-orang yang dekat domisili di situ ya. Terus apakah ini kan kayak beda ya dengan pengrekrutan yang lalu tuh Mas ya? Kalau tahun lalu kan setiap kegiatan direkrut gitu ya. Kalau sekarang direkrut dulu satu kesatuan mitra BPS, baru nanti di tahun 2024 misalkan kegiatan Sakernas kita membutuhkan 20 rekan-rekan mitra. Berarti 20 itu yang kita ajak ya, seperti itu ya. Bukan artinya sudah nanti lulus 200-nya nanti ikut kegiatan kecil gitu Cik Mas. Nah, itu bagaimana Cik Mas? Nah, itulah tahun-tahun sebelumnya kan mungkin Marman udah tahu jadi kegiatan, dan sekarang jadi BPS kan juga mengkaji apa kelemahan, mengevaluasi dari tahun-tahun sebelumnya. Oh, jadi setelah ditemukan kekurangan, jadi supaya ini lebih efektif, lebih efisien dan lebih transparan, makanya kita ada sedikit reformasi perekrutan petugas. Nanti itu akan dieskalkan dari awal, dan ini juga nanti wacana ke depan bisa jadi mitra itu juga akan disertifikasi. Jadi tidak sembarangan. Sifatnya berarti mau mitra yang sudah terdahulu pernah ikut kegiatan dengan mitra baru secara ininya sama ya Cik Mas ya, bahwa mereka juga akan diajak nanti di 2024. Mungkin ada prioritas tertentu untuk yang mitra-mitra yang sudah berpengalaman. Dan yang pertama untuk mitra kita ya, salah satu faktor ya kenapa yang pertama kita juga survei di BPS itu kan rumit Pak Rahmat. Rumit, jadi ada konsep, ada definisi, ada cara pengisian dokumen yang harus dikuasai. Nah, tentu mitra-mitra lama itu kita memberikan nilai lebih ya untuk mereka, untuk mau kita prioritaskan. Cuman ya itulah mitra-mitra lama yang bagaimana, tentu mitra-mitra lama yang punya kemampuan yang baik ya, loyalitas, kemudian juga pemahaman tata cara pengisian dokumen, pemahaman terhadap konsep dan definisi. Jadi ke depan itu ya mitra-mitra yang akan kita prioritaskan yang lebih menguasai konsep, menguasai lapangan ya, tidak gampang menyerah ya. Karena kan kita ini berhadapan dengan masyarakat dengan berbagai macam karakter ya. Jadi petugas-petugas yang kita harapkan di depan adalah petugas-petugas yang tangguh. Ya, kalau petugas yang lama
masih bawaannya banyak mengeluh, ya kan? Kemampuan wawancara tidak ada, kemudian daya juangnya juga lemah. Ya, saya pikir kenapa nggak kita coba yang baru? Gitu. Ya. Di tahun 2024 nih, kalaupun direkrut yang lulus ini, tentunya setiap kegiatan bakal ada pelatihan, kan seperti itu. Nggak langsung mereka yang dinyatakan lulus akan langsung bekerja ke lapangan, tetap akan ada pelatihan. Jadi. Nah, itu pelatihan briefing juga pasti akan ada, karena teman-teman ini kan semuanya nggak mungkin langsung ke lapangan bawa dokumen ini. Nanti teman-teman juga akan dilatih bagaimana tentang cara mewawancarai, bagaimana cara menghadapi responden, bagaimana cara pengertian dari istilah BPS itu. Jadi teman-teman juga akan mendapat briefing ya. Tentang. Nah, mengenai honor mereka nih, pertanyaan saya yang pertama itu, apakah yang dinyatakan lulus itu akan mendapatkan honor langsung atau yang bekerja saja yang mendapatkan? Yang mendapatkan honor itu yang bekerja, Pak. Oh, bukan yang lulus langsung dapat honor, Cem. Kadang rekan-rekan mitra kita ini sahabat data kita berpikir siapa yang lulus nanti sudah di SK-kan sudah dapat honor per bulan kadang. Oh, tidak. Jadi di SK-kan itu adalah dalam bentuk bahwa kita akan merekrut, akan melibatkan kegiatan teman-teman mitra yang ada di dalam BPS. Itu dalam lingkaran besar itu. Nah, jadi kita hanya akan melibatkan yang ada di dalam SK. Jadi kita ada SK besar, ada SK kecil berarti. Ada SK kecil menurut kegiatannya. Menurut kegiatan. Tapi itulah yang akan kita libatkan itu nanti mereka-mereka yang ada di sini sebagian besarnya. Yang sebagian besar. Dan tentunya di kegiatan itu tidak ada yang dari kesatuan SK yang besar tadi itu ya, Cik ya. Benar, Pak. Nah, mungkin Cik Mus bisa jelaskan sedikit nih mengenai honor. Apakah setelah kegiatan langsung dapat honor, atau satu kegiatan satu dapat honor, atau memang honor kalau di BPS itu honor baru berbulan-bulan baru cair, itu bagaimana? Mungkin kasih pemahaman sedikit. Teman-teman yang sudah terlibat sering di BPS saya pikir sudah tahu bahwa honor itu baru bisa dibayar N+1 setelah kegiatan dilakukan. Setelah kegiatan. Kalau kegiatan itu di bulan Januari, honor itu bisa dibayar setelah kegiatan di bulan Februari ya. Bulan Februari. Nah, jadi bagaimana kami ke lapangan, Pak? Kami butuh kendaraan, butuh minyak. Nah, ini yang menjadi juga pertimbangan teman-teman. Nah, itu saya pikir teman-teman juga harus menalangi dulu ya. Nah, jadi BPS itu baru bisa beri honor. Jadi kegiatan sudah diserahkan, nanti dari subject matter akan membuat pernyataan bahwa kegiatan sudah dilaksanakan. Dan setelah itu baru diajukan ke PPK. Nanti PPK akan proses bagian keuangannya lah. Nah, ini biasanya membutuhkan waktu 2 minggu. Lebih kurang biasanya. Itu kalau kegiatan yang kecil ya. Beda dan kalau kegiatan besar kan banyak sekali tahapannya. Ada lagi mungkin Cemo sebelum kita close the door nih. Oke ya, paling saya menyampaikan kepada teman-teman semuanya, selamat mengikuti kompetensi. Jangan percaya jika ada yang mengatakan harus ada orang dalam, harus ada Cik Lah. Kami berusaha seprofesional mungkin. Kalau ada mitra-mitra sebelumnya yang terlibat, berarti dia itu sudah menunjukkan kualitas. Kenapa kita libatkan lagi? Mereka telah menunjukkan kualitas dia, loyalitas dia kepada BPS. Makanya mereka kita libatkan. Itu juga dan teman-teman yang baru mendaftar juga harus mampu menunjukkan itu kepada kita. Tapi yang pasti ya kita berusaha seprofesional mungkin, karena kita mau pada akhirnya yang kita inginkan adalah kualitas data. Dan waktu setelah dengan waktu yang telah sesuai yang sudah dijadwalkan. Jadi ketika petugasnya tidak kualitas datanya tidak berkualitas atau asal-asalan, kemudian waktu lambat, nah itu otomatis ke bulan ke depan mungkin kita tidak akan menggunakan lagi. Biasanya. Oke, sahabat data, itulah sedikit penjelasan dari Cik Mus, sedikit banyaknya, atau mungkin ada sahabat data yang masih ada yang mengganjal, yang masih ada pertanyaan, mungkin nanti bisa komen di bawah mana? Pokoknya di bawah lah ya, komen, nanti sebisa mungkin admin akan menjawab. Kalau misalkan
ke kantor. Boleh ya ke kantor Cik Mus ya? Boleh, Mungkin ada silakan. rekan-rekan kita yang mau ke kantor mau tanya-tanya, boleh ya, silahkan ya. Dan satu lagi, jangan lupa like and subscribe. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.